Bagaimana kita membaca peraturan KPU ini agar tidak ada lagi upaya akal-akalan untuk mengubah putusan MK? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Selamat sore, Mbak Ninis. Selamat sore, Mas. Selamat sore, terima kasih Mbak atas waktunya di Metro hari ini. Apakah masih ada Mbak ini kemungkinan KPU ini masih bisa diganggu-ganggu oleh kepentingan tertentu untuk merusak demokrasi? Ya, kemungkinan itu masih bisa terjadi ya, karena kalau kita lihat kan sebetulnya apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada gitu ya, upaya-upaya itu masuknya tuh lewat jalur-jalur yang dalam tanda petik ya, jalur-jalur yang misalnya lewat pengadilan gitu ya, ada uji materi, baik itu ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke Mahkamah Agung untuk mengubah sebuah regulasi yang sebetulnya tidak sejalan dengan prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis, termasuk juga nggak sejalan dengan konstitusi gitu ya. Misalnya kemarin ada upaya untuk mengubahnya melalui PKPU, melalui jalur Mahkamah Agung gitu ya. Atau misalnya di Pilpres yang lalu ada upaya untuk mengubah syarat usia melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi cara-cara seperti ini kan semacam jadi pola gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa mengganggu ya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada yang sebentar lagi akan dijalankan, Mas. Baik. Mbak Nis, PKPU yang terbaru ini sudah sesuai belum Mbak dengan keputusan MK? Iya, kalau dilihat dari diikuti ya, kita mengikuti prosesnya yang dari semalam termasuk juga hari ini, ya itu memang sudah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Agustus yang lalu, baik di putusan nomor 60 maupun 70. Tapi yang disayangkan adalah besar sekali energi yang harus dikeluarkan hanya untuk memastikan bahwa kita bernegara ini dilakukan secara patut gitu ya, secara taat dengan konstitusi. Kan energinya besar sekali, Mas. Kita ingat ya, tanggal 20 Agustus yang lalu MK mengeluarkan keputusannya nomor 60 dan 70. Harusnya kan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat ke semua warga bangsa ini. Mengikatnya bukan hanya kepada pemohonnya saja, tapi mengikat ke KPU, ke DPR, dan pemerintah. Tapi kemudian dalam waktu yang sangat singkat ada upaya ingin merevisi itu keesokan harinya dalam waktu yang sangat singkat sehingga publik marah, publik harus turun ke jalan dulu, harus diramaikan dulu di media sosial, bahkan yang turun ke jalan mengalami luka-luka gitu ya. Baru kemudian sekarang seolah-olah dikatakan oh publik sekarang tenang saja gitu ya, ini sudah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Ya memang sudah seharusnya, tapi kenapa prosesnya jadi besar sekali energi yang harus dikeluarkan untuk memastikan proses kita bernegara ini on the track gitu loh. Nah kemarin kan kita melihat ada upaya ingin menyimpangi itu, menyimpangi konstitusi, membajak demokrasinya gitu ya, hanya untuk memastikan semua prosesnya tuh berada dalam jalurnya gitu. Jadi ini proses yang sebetulnya jadi sangat melelahkan gitu ya kalau hanya untuk memastikan demokrasi ini berjalan sesuai dengan jalurnya. Nah yang berikutnya adalah KPU itu lembaga yang mandiri. Undang-Undang Dasar mengatakan Komisi Pemilihan itu sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri ini termasuk dalam mengambil keputusan. Jadi kan sekarang nih seolah-olah kan narasinya adalah DPR menyetujui rancangan PKPU. Sebetulnya menurut saya juga nggak pas, karena kan keputusan itu ya secara absolut harusnya ada di KPU gitu ya. KPU yang bisa memutuskan, memang harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Tapi mengambil keputusan itu ya harus secara mandiri gitu. Nah ini ini jadi semacam kebolak-balik nih. Kenapa kemudian dalam melakukan dalam merancang sebuah peraturan KPU harus mendapat persetujuan dari DPR gitu. Padahal ini otoritasnya ada di KPU gitu, Mas. Oke. Mbak Ninis melihat KPU kita sudah tunduk dengan konstitusi, Mbak? Iya, kalau dikatakan melihat peraturan KPU yang ada sekarang ya tunduk pada konstitusi. Tapi tadi ketika awal-awalnya kan kelihatan gamang tuh. Oh ini mau ikut yang mana nih? Mau ikut putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Agung, atau kemarin saat ada rencana mau revisi Undang-Undang Pilkada sehingga nggak berani bersikap gitu ya, nggak bisa firm gitu. Mengatakan bahwa oh karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami akan menjalankan itu. Tapi kan ini setelah rame-rame dulu nih, diramaikan oleh publik gitu ya, baik ada yang turun ke jalan, teman-teman masyarakat sipil juga beberapa hari yang lalu datang ke kantor KPU memastikan KPU-nya tetap akan independen, termasuk juga di media sosial gitu ya, mengawal KPU rapatnya di mana. Jadi menjadi pertanyaan kan kalau misalnya kemudian tidak ada seruan-seruan dari publik, apakah kemudian akan mengikuti apa yang menjadi putusannya Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kan ini juga perlu dilihat ya, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusinya tuh karena memang
ada niatan taat pada konstitusi gitu ya, bernegara secara patut, atau ya tadi gitu loh. Karena harus ditekan, banyak tekanan dari publik dulu ya, harus didatangi masyarakat dulu, masyarakat turun ke jalan dan sebagainya. Oke, seharusnya tidak perlu ditekan-tekan karena independen tadi ya, Mbak Ninis. Mbak Ninis, Betul, betul. kita Ya. melihat bahwa deadline-nya ini mungkin di tanggal 27 begitu ya, karena di situ pendaftaran untuk pilkada. Kita sudah aman belum, Mbak? Ini kan hari ini sudah diputuskan ya, ada revisi PKPU-nya, tapi masih ada 2 hari nih begitu. Aman belum kita? Ya, publik saya rasa terus mengawal ya supaya ini tetap di jalurnya gitu ya. Karena kalau tidak ya akan semakin membuat publiknya tambah marah gitu ya. Bisa jadi gerakan-gerakan yang ada di masyarakat sipilnya jadi di masyarakat ya itu akan semakin besar gitu. Jadi ini tetap perlu dikawal. Nah, yang berikutnya adalah tadi disebutkan juga bahwa PKPU ini kan baru hari ini ya revisinya. Nah, ini kan kemudian juga harus disosialisasikan ke daerah-daerah karena kan penyelenggara pilkada itu ya di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Nah, tapi ini tadi kalau memang sudah berpegangan pada konstitusi, pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya harusnya sosialisasinya bisa cepat saja gitu ya, kan putusan Mahkamah Konstitusinya sudah keluar tanggal 20 Agustus yang lalu. Nah, tapi ini tetap perlu dikawal, dan yang perlu dikawal bukan hanya pada tahapan pencalonan saja kalau menurut saya, tapi seluruh tahapan pilkada ini ya, baik sampai nanti pungut hitung, termasuk juga kalau nanti ada perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya peristiwa kemarin, saya rasa publik akan mengawal jalannya proses ini secara lebih alert gitu ya, memastikan proses jalannya demokrasi di setiap daerah itu ya berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya, sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis tadi. Baik, harus tetap kita kawal begitu ya, Mbak Ninis. Mbak Ninis, bagaimana kita bisa memastikan sampai di tanggal 27 nanti aturan tentang pilkada yang merujuk pada putusan MK ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh partai peserta untuk bisa memilih calon kepala daerah yang baik? Ya, sebetulnya kan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu artinya kan memberikan kesempatan kepada partai politik gitu ya, kesempatan yang lebih besar kepada partai politik untuk bisa mengusung calonnya sendiri gitu ya. Karena kan sebelumnya syarat 20% kursi atau 25% suara ini syarat yang cukup sulit bagi partai politik. Jarang sekali ada partai politik yang bisa maju sendiri. Mau nggak mau harus berkoalisi. Nah, tapi dengan diturunkannya syarat ini oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya partai politik itu lebih berdaya gitu ya. Dia punya kesempatan yang lebih besar untuk mengusung kadernya sendiri. Orang-orang yang sudah dididik di partai politik gitu ya, di kader dari partai politik sejak lama, itu bisa diusung. Kalau dengan koalisi kan, apalagi kalau koalisinya besar, partai-partai itu kan mengusung kadernya orang lain, kadernya partai lain gitu ya. Nah, harusnya dengan adanya putusan ini bisa partai politik itu bisa berpikir kembali gitu ya dalam masa pendaftaran ini ya, yang nanti dimulai tanggal 27 itu, bisa menimbang lagi bahwa sebetulnya kan mereka pasti sudah menyiapkan kader-kadernya gitu ya untuk dimajukan dalam kontestasi pilkada, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nah, nanti akan kita lihat nih pada masa pendaftaran gitu ya, apakah partai politik mengambil kesempatan yang sebetulnya sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ini gitu ya. Kan ini baik sebetulnya untuk parpol bisa secara lebih berdaya dan mandiri mengusung kadernya di pilkada. Oke, Mbak, terakhir dari sisi pemilih sekarang, bagaimana momen ketika kita sekarang dapat angin segar dengan adanya keputusan MK ini, benar-benar nanti bisa dapat pilihan atau menggunakan hak pilih, memilih mereka-mereka yang namanya alternatif, benar-benar paham dengan apa yang dia kerjakan dan bukan itu-itu saja orangnya begitu, Mbak? Ya, saya rasa pemilih akan terus mengawal ya, kan nanti pendaftarannya akan dibuka, dan sejak pendaftaran dibuka ini saya rasa publik bisa langsung screening gitu ya, siapa-siapa saja bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar di masing-masing daerahnya. Kita bisa melihat tuh latar belakangnya gitu ya, rekam jejaknya, dengan catatan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu juga membuka itu ke publik. Jadi CV-nya gitu ya, latar belakangnya itu harus dibuka dan disebarluaskan kepada publik secara masif. Karena pengalaman kemarin saat pemilu 2024 saat pileg itu nggak semua CV bisa kita akses, Mas, di lamannya KPU ya, di websitenya KPU. Nah, sekarang harapannya ini bisa dibuka seluas-luasnya sehingga publik bisa menimbang-nimbang nih. Di pilkada November nanti mereka akan memilih yang mana. Kalau rekam jejak itu dibuka kepada publik seluas-luasnya, tentu partisipasi publiknya juga akan semakin tinggi. Oke,
kita sama-sama kawal ini dan juga melihat siapa nanti pemimpin kita begitu. Mbak Ninis, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Sama-sama, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.